Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Muhammad Fatan Tanjung dari kelas SPI 1E Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, sekarang kita berada di situs sejarah yang banyak orang tahu bahwa ini dulunya adalah Radio Malabar. Mari kita lihat lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Muhammad Fatan Tanjung dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas 1E. Di sini saya sudah berada dengan salah satu pengurus di situs sejarah Radio Malabar. Mungkin namanya? Ya. Nama saya Tatang Setiana. Kebetulan saya mengelola di Nagara Puntang, dan di dalam Nagara Puntang itu terdapat situs stasiun Radio Malabar dan kolam cinta. Dari mungkin diawali dengan ini Pak, sedikitnya mungkin saya sudah tahu sejarah dari Radio Malabar, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan supaya memperjelas apa yang ada sejarah di Radio Malabar ini. Ya, silakan. Menurut sepengetahuan Bapak, siapa yang pertama kali menggagaskan pembangunan stasiun Radio Malabar? Yang mempunyai gagasan dibangunnya stasiun Radio Malabar itu yaitu seorang insinyur lulusan Jerman, yaitu Dr. Insinyur Cornelius Johannes de Groot. Beliau yang memimpin pembangunan di sini. Ya. Mungkin dilanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Kapan stasiun Radio Malabar ini didirikan dan mulai dari kapan stasiun radio ini beroperasi? Gitu? Stasiun Radio Malabar itu mulai dibangun pada tahun 1917. Dan diresmikannya itu pada tanggal 5 Mei 1923 oleh seorang Jenderal Gubernur Hindia Belanda, yaitu Dick Pok. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa yang saat stasiun Malabar ini beroperasi di zamannya, apa yang menjadi ikonik dari stasiun Malabar ini, Pak? Yang menjadi ikonik stasiun Radio Malabar itu memang pada saat itu ya ada, kalau sekarang bisa dikatakan viral ya, ada yang suatu yang viral, yaitu kata Halo Bandung. Halo Bandung. Nah, jadi kata itu atau kalimat itu menjadi pembuka setiap siaran. Awal siaran itu pasti itu, dan menjadi ikonnya itu, ikon stasiun Radio Malabar itu pasti pas pembukaan Halo Bandung. Karena itu kalimat pertama yang diucapkan Ratu Emma pada saat itu ketika berkomunikasi dengan anaknya Ratu Wilhelmina yang di sini, yang di stasiun Radio Malabar, dan Ratu Emma di Belanda.
kalimat yang diucapkan pertama kali yaitu halo Bandung. Halo Bandung, here's Den Haag. Menjadi ciri khas mungkin ya Pak. Betul, yang menjadi ciri khas itu halo Bandung. Halo Bandung. Dan itu menjadi salah satu inspirasi mungkin terciptanya halo Bandung itu, lagu halo Bandung, karena kan halo Bandung itu diciptakan setelah Bandung menjadi lautan api pada saat itu. Sedikit yang saya tahu juga bahwa Radio Malabar ini punya antena yang sangat besar ya Pak. Betul, antenanya membentang dari Gunung Malabar sampai Gunung Haruman, itu sepanjang 2 km itu antenanya. Mungkin ada pertanyaan yang selanjutnya, mengapa Gunung Puntang yang dipilih oleh pihak Belanda untuk dijadikan pembangunan stasiun radio ini Pak? Kenapa Gunung Puntang yang menjadi tempat dibangunnya stasiun Radio Malabar? Memang pertanyaan ini yang sering dipertanyakan oleh setiap pengunjung. Nah, kenapa? Sebetulnya ini bukan yang pertama dibangun, karena ketika itu kan masih keadaan perang ya, karena saat itu perang dunia kedua berlangsung. Nah, mereka kan perlu alat komunikasi ya, dari pada saat itu Indonesia itu sebutnya Hindia Belanda, dari Hindia Belanda ke Belanda. Nah, itu kan diperlukan komunikasi, yang mana komunikasi yang dulu itu kan pakainya kabel ya, karena kabel itu kan rentan putus dan pemasangannya pun harus di bawah laut. Itu untuk kabel. Makanya pertama tujuan yang dibangun di sini untuk komunikasi ke Belanda. Nah, kenapa di Gunung Puntang? Nah, sebetulnya Gunung Puntang ini bukan yang pertama ya, karena yang pertama itu Dr. Insinyur Cornelius Johannes de Groot itu membangun di Situbondo. Ya, Situbondo. Bangun Situbondo. Nah, di situ yang pertama dipilih itu sinyal bagus. Terus tempatnya juga mendukung, dan dilihat dari debit air. Nah, pada saat itu karena debit air di Situbondo kurang mencukupi dan tidak stabil, maka pindah ke Cililin. Nah, di situ pun sama, sinyal bagus, tempatnya juga oke, pegunungan, karena yang dicari pegunungan untuk antena ya. Nah, lagi-lagi debit air tidak mencukupi, makanya singgahlah di Gunung Puntang. Di Gunung Puntang itu pertama sinyal bagus. Sinyalnya yang pertama dipilih itu sinyal. Ternyata sinyalnya bagus, terus kondisi alamnya pun kan ini di antara dua gunung ya, Gunung Malabar sama Gunung Haruman. Nah, itu gunung itu bisa dipergunakan untuk antena. Ya, untuk nyimpan antena, jadi nggak perlu tower yang tinggi-tinggi, karena udah ada gunung, tinggal nyimpan tower di atas kan satu, jadi lebih tinggi gitu maksudnya itu. Dan lagi-lagi debit air. Di sini debit airnya melimpah. Jadi bukan hanya bulan musim hujan, tapi musim kemarau pun air ada. Kenapa debit air diperlukan? Karena kan untuk alat elektronik itu memerlukan listrik. Nah, air itu diperuntukkan untuk membangkitkan tenaga listrik dari turbin. Nah, itulah kenapa tempatnya dipilih di Gunung Puntang. Gunung Puntang itu sinyalnya bagus, terus didukung oleh dua gunung ya, dan debit air. Itu yang menjadi karena dipilihnya Gunung Puntang sebagai tempat stasiun radio. Kalau menurut spesifikasi tempat paling sempurna mungkin ya Pak? Betul, tempat paling sempurna ya, dan ini pun kan di atas gunung, jadi tidak terlalu kelihatan mungkin ya, karena pada saat itu ada yang menyebutkan di stasiun Radio Malabar itu kota di atas gunung. Dulunya itu di sini ada komunitas, ada kehidupan, terus rumah-rumah tempat yang dinas, di sini rumah dinas ya.
rumah dinas yang bertugas di sini. Bukan hanya itu, tapi pertokoannya ada, terus tempat hiburan seperti bioskop dan sarana olahraga itu lapang tenis itu ada. Seperti Kota Bandung kedua mungkin ya Pak. Betul. Selanjutnya dengan tadi kan membahas kebutuhan listrik ya Pak. Betul. Kebutuhan listrik Radio Malabar ini sangat besar. Betul. Ketika kebutuhan listrik yang sangat besar ini untuk radio, dari mana sumber listrik tersebut diperoleh gitu Pak? Untuk sumber listrik dikarenakan mesin pada saat itu ya, karena di sini memang pada masa itu kan sudah canggih. Yeah. Sudah canggih, cuman yang dipergunakan itu mesin-mesinnya masih boros energi. Boros energi, makanya mesinnya pun besar, nggak kayak sekarang gitu ya. Jadi mesinnya besar, boros energi, memerlukan daya yang sangat besar. Nah, makanya di sini diperlukan pembangkit tenaga listrik. Nah, konon katanya pasokan yang dari sini itu tidak mencukupi. Tidak mencukupi, makanya disuplai dari Pangalengan. Nah, cuman itu pun masih belum ada kepastiannya. Karena kan kalau memang seperti itu harus ada bukti ya, bukti yang mendukung, arsip-arsip yang mendukung. Nah, kita lagi cari itu. Apakah benar pada saat itu listriknya dipasok dari Pangalengan atau memang murni dari sini gitu. Tapi menurut salah satu sumber memang seperti itu, disuplai dari sebagian itu dari Pangalengan. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana kan Radio Malabar ini disebutnya hancur ketika Jepang saat Jepang akan datang ke Bandung. Oh iya. Nah, bagaimana terjadinya nih kehancuran Radio Malabar ini? Gitu, ya. Proses kehancuran stasiun Radio Malabar ini, jadi sebetulnya bukan pada saat Jepang datang ke Bandung, justru pada saat setelah Jepang meninggalkan Bandung. Jadi pada saat itu ya, tahun pertama Jepang datang ke Indonesia itu tahun 1942. Karena pada saat itu Jepang itu menjadikan Asia Pasifik itu salah satu zona ekspansi militer. Jadi tahun 1942 Jepang itu menyerang ke sini. Menyerang, pada saat ini diduduki oleh Belanda dan Belanda pun kalah. Nah, makanya sebagian mesin itu ada yang dirusak dulu. Karena Jepang pun tertarik dengan alat komunikasinya. Nah, Jepang datang ke sini menyerang Belanda, sebagian mesin ada yang dihancurkan oleh teknisi. Yeah. Nah, setelah Jepang datang ke sini, ternyata Belanda kalah. Dan Belanda pun akhirnya menandatangani surat penyerahan diri kepada Jepang pada saat itu tanggal 7 Maret 1942. Nah, makanya pada tanggal 8 Maret itu, 8 Maret tahun 1942, terakhir Belanda siaran di stasiun Radio Malabar. Nah, setelah itu barulah dikuasai oleh Jepang dan sebagian teknisi itu ada yang ditawan. Makanya ini bisa beroperasi lagi. Saat Jepang menduduki stasiun Radio Malabar itu, sebagian teknisi ditawan dan harus membetulkan mesin. Nah, setelah ini bisa beroperasi kembali, Jepang pun menjadikan alat komunikasi ini sebagai alat propaganda untuk berkampanye. Dan pada saat itu kota-kota besar yang ada di Nusantara hanya bisa merelay stasiun siaran radio Jepang. Siaran radio Jepang. Jadi nggak ada siaran Indonesia pada saat itu. Indonesia disebut Nippon ya pada saat penjajahan Jepang. Hanya bisa merelay siaran Tokyo pada saat itu. Nah, setelah itu Jepang menduduki stasiun Radio Malabar ketika tahun 1945, tepatnya 6 Agustus, Amerika itu menjatuhkan bom di Hiroshima, Nagasaki itu.
hancur Jepang, makanya pasukan Jepang ditarik mundur. Ya. Dan di Indonesia pun terjadi kekosongan kekuasaan. Gitu. Nah, disitulah stasiun radio Malabar direbut kembali oleh para pejuang Indonesia. Dan ini pun menjadi salah satu alat komunikasi yang pada saat itu setelah Bapak Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi, disiarkan ulang dari stasiun radio Malabar itu ke seluruh Nusantara. Nah, barulah stasiun radio Malabar ini resmi di bawah kepemimpinan Indonesia setelah kita merdeka. Ya. Nah, setelah itu pun Ratu Emma itu di Belanda menangis. Kenapa Indonesia dilepaskan dan Indonesia itu kenapa dibiarkan merdeka? Karena pada saat itu Belanda lagi terpuruk karena habis modal untuk membiayai perang. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu income-nya yang besar. Karena warga Indonesia pada saat dijajah oleh Belanda kan harus bayar upeti. Nah, itu salah satu sumber penghasilan buat Belanda. Nah, makanya Ratu Emma memerintahkan bahwa Belanda itu akan mengadakan agresi militer pertama. Ya. Dan datanglah sebelum datang ke Indonesia, berita itu udah nyampe ke Indonesia bahwa Belanda akan mengadakan agresi militer pertama pada tahun 1946. Nah, makanya sebelum itu terjadi, mesin itu dipindah. Mesin-mesin radio di sini itu dipindah dan mesin telepon ada yang ke Dayakolot dan ada yang ke PT IMTI pada saat itu. Sebagian dipindah. Nah, dan pada saat bulan Maret, kalau nggak salah bulan Maret 1946 ada perintah dari Komandan Residen TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat, pada saat itu dijabat oleh Mayor Daan Yahya kalau nggak salah. Mayor Daan Yahya memerintahkan bahwa stasiun radio Malabar itu harus dihancurkan. Bukan hanya stasiun radio Malabar, aset-aset Belanda yang ada di Bandung Selatan itu harus dihancurkan. Nah, disitulah dihancurkan oleh para pejuang Indonesia ya pada saat itu, pejuang lokal yang ada di sini. Dihancurkanlah stasiun radio Malabar dan itu merupakan salah satu rangkaian peristiwa Bandung Lautan Api. Ya, situlah mulai hancurnya. Mungkin segitu aja yang ingin saya tanyakan, Pak. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk saya bertanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.